Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Azalia Fatima Dina dengan NIM 12270500027 dari kelas AIA. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai salah satu code di Kaggle mengenai neural network dengan judul Tomato Leaf Disease 94% accuracy. Dan di sini saya memaparkan ini dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah AI. Kemudian di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai dataset yang saya gunakan dalam Kaggle yang saya pilih. Nah, dataset yang digunakan ada dua, yaitu ada yang train dan yang ada file. Nah, jadi dataset yang digunakan ini yaitu tomato leaf disease. Jadi berisi gambar-gambar daun tomat yang dikategorikan sesuai dengan jenis penyakitnya nih. Nah, untuk yang train sendiri, ini ada 10 directory yang mewakili masing-masing mewakili jenis penyakit daun tomat. Yang pertama ada bakterial, ada early blight, ada late blight, ada leaf mold. Pokoknya dari masing-masing directory, dari 10 directory isinya masing-masing ada 1000 files, which is berarti datasetnya cukup lengkap ya, karena memang besar gitu. Kemudian untuk yang file, ini ada 10 directory juga untuk evaluasi performa model. Nah, sama ada 10 directory juga dan masing-masing berisi 100 files. Nah, kemudian untuk library yang digunakan ini dalam Kaggle ini, dalam neural network yang ini itu ada, yang pertama ada Python, tentu saja itu bahasa pemrograman yang utamanya. Kemudian ada TensorFlow, itu framework untuk membangun model CNN atau convolutional neural networknya. Terus ada NumPy, itu library dari Python untuk mengkomputasi numerik. Kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi data, ada OpenCV untuk memanipulasi gambar, ada Scikit-learn untuk evaluasi performa model, ada Pandas untuk pengolahan data tabular, dan ada Jupyter Notebook untuk menulis dan menjalankan kode ini. Nah, untuk library lebih rincinya akan dijelaskan di bagian kode program proses per proses. Kemudian untuk input dan outputnya, yang pertama inputnya langsung datasetnya, langsung datanya yaitu yang gambar daun tomat dalam formatnya JPEG dan berada di directory, file, dan train. Kemudian resolusi gambarnya diubah menjadi 150 x 150 pixel saat preprocessing, dan outputnya ada di paling bawah juga. Outputnya yaitu prediksi jenis penyakit daun tomat dan akurasi modelnya itu sebesar 94%. Begitu. Oke, untuk selanjutnya akan langsung dipaparkan di bagian kode program proses per proses. Oke, yang pertama ini ada masalah yang akan diselesaikan atau problem statementnya kayak gimana. Nah, di sini kita memiliki dataset atau kumpulan gambar dari daun tomat, dan tugasnya adalah membuat model machine learning yang bisa mengklasifikasikan gambar-gambar tersebut ke dalam kategori penyakit tertentu. Jadi, tujuannya adalah membantu petani mendeteksi penyakit lebih cepat sehingga tanaman bisa segera ditangani. Jadi dengan begitu hasil panen bisa lebih maksimal dan kerugian akibat penyakit tanaman juga bisa dikurangi. Kemudian cara kerja yang kita gunakan atau our working itu kita akan menggunakan dataset berisi gambar daun tomat yang tadi disebutkan sebelumnya dan sudah diberi label sesuai penyakitnya. Jadi kita akan kita akan melatih model deep learning supaya model tersebut bisa mengenali pola atau ciri-ciri penyakit yang ada pada gambar. Dengan kemampuan ini, model juga bisa membedakan daun sehat dan daun yang terkena penyakit. Ini benar-benar sangat membantu petani untuk mendeteksi penyakit pada tanaman lebih awal. Kemudian about the data, tentang dataset ini sendiri. Yang pertama, description-nya ini, dataset ini berisi gambar daun tomat dengan berbagai jenis penyakit. Kemudian setiap gambar itu sudah dilabeli sesuai dengan kategori penyakitnya. Dan dataset pelatihan atau dataset training ini berisi 10.000 gambar, sedangkan data pengujian dan validasi berisi 1.000 gambar. Kemudian data preprocessing-nya ini, sebelum data digunakan ke dataset ini perlu diproses dulu. Nah, caranya yang pertama dengan mengubah ukuran gambar semuanya agar seragam, kemudian menormalisasi nilai pixel supaya lebih mudah diproses oleh model, dan yang terakhir adalah membagi dataset menjadi dua. Yang pertama untuk training dan validasi, dan yang kedua adalah untuk validasi. Jadi supaya kita bisa mengukur performa model. Kemudian ada yang model building. Kita akan menggunakan model deep learning, lebih tepatnya
Convolutional Neural Network atau CNN. Jadi CNN ini bekerja dengan mengekstrak pola-pola atau ciri-ciri dari gambar. Kemudian diakhiri dengan layer yang bertugas untuk menentukan kategori penyakitnya. Setelah model building akan ada training model atau melatih model. Jadi model akan dilatih menggunakan dataset training atau dataset pelatihan. Selama training, model bakal terus belajar, akan terus learn dengan menyesuaikan weight berdasarkan perbedaan antara hasil prediksi dengan label sebenarnya. Untuk memastikan model tidak terlalu menghafal data, kita juga akan memantau kinerjanya di dataset validasi. Kemudian ada model evaluation atau evaluasi model. Setelah selesai di-train, kita akan mengevaluasi performa model menggunakan dataset validasi. Jadi setelah di-train, menggunakan dataset validasi untuk mengevaluasi performa model. Nah, kita akan melihat nih seberapa baik model ini memprediksi gambar-gambar baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur performanya adalah akurasi. Kemudian ada inference atau penggunaan model inference. Nah, kalau model udah terlatih, udah tertrain dan performanya baik, model bisa langsung digunakan untuk menganalisis gambar baru. Nah, disinilah manfaatnya terlihat. Jadi petani cukup memasukkan gambar daun tomat dan model akan memberitahu apakah daun tersebut sehat atau terkena penyakit tertentu. Kemudian kita masuk ke step 1, yaitu importing the libraries, yaitu mengimpor pustaka yang diperlukan. Nah, pada tahap ini kita mengimpor berbagai pustaka dan modul Python yang dibutuhkan untuk membuat, melatih, dan mengevaluasi model deep learning. Nah, yang pertama ini kan ada import OS ya. Import OS ini untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Seperti baca file dan directory itu pakainya import OS. Kemudian ada import TensorFlow STF, itu untuk TensorFlow ini adalah emang main pustaka untuk membangun dan melatih model deep learning. Jadi kita juga mengimport TensorFlow. Kemudian kita juga mengimport matplotlib.pilot PLT. Nah, ini adalah library, salah satu library yang ada di Python, digunakan untuk membuat visualisasi, kayak plot grafik atau menampilkan gambar. Kemudian, import matplotlib.image as img. Ini juga digunakan untuk membuat dan memanipulasi gambar di dalam Python. Kemudian, bagian yang from TensorFlow.Keras.Models import sequential model ini, yang pertama, sequentialnya ini digunakan untuk membangun model deep learning berlapis secara berurutan. Sedangkan model ini API fungsional untuk membangun model yang lebih kompleks. Kemudian ini ada mode from TensorFlow Keras Optimizers.import Adam ya, mengimpor algoritma optimasi Adam yang sering digunakan untuk memperbarui bobot model selama pelatihan, atau yang sering digunakan untuk mempengaruhi weight model selama pelatihan. Kemudian ini ada from TensorFlow.Keras callbacks import early stopping. Fungsinya adalah buat menghentikan, karena early stopping ya, udah jelas dari namanya juga, untuk menghentikan pelatihan model secara otomatis jika performa pada dataset validasi nggak lagi menginginkan. Kemudian ada from TensorFlow.Keras regulizers import 11,12 L1,L2. Jadi regularisasi L1 dan L2 ini akan membantu mengurangi overfitting dengan menambahkan penalti pada model weight gitu. Terus ada from TensorFlow.Keras.preprocessing.image import image data generator. Nah, fungsinya adalah untuk mengaugmentasi data kayak rotasi, zoom, atau flipping gambar supaya model tuh bakal lebih robust terhadap variasi data. Kemudian ini ada juga from TensorFlow.Keras.layers import dense, flatten, dropout, global AVE sampai batch normalization. Yang pertama, dense itu fungsinya adalah lapisan fully connected untuk klasifikasi. Kemudian yang flatten itu fungsinya untuk mengubah data multidimensi menjadi satu dimensi. Kemudian ada dropout. Nah, teknik ini digunakan untuk mengurangi overfitting dengan cara menghapus beberapa neuron secara acak selama training. Kemudian ada yang pooling layers, yaitu kan ya ada max pooling 2D, terus ada average pooling 2D, terus ada global average pooling 2D, itu untuk mengurangi dimensi data untuk efisiensi komputasi itu sendiri. Kemudian ada batch normalization, itu untuk membantu mempercepat training dan stabilisasi model. Dan yang terakhir untuk bagian importing the libraries ini ada from TensorFlow.Keras application import dense not 1-to-1, efficient not 84, not before. Kemudian ada exception, terus ada
FGG16, ada FGG19. Nah, ini tuh untuk pre-trained models for transfer learning, atau untuk mengimpor model learning yang sudah dilatih sebelumnya, atau pre-trained models. Untuk transfer learning kayak DenseNet 12, DenseNet 1-to-1 dan juga EfficientNet before, itu model yang modern dan efisien. Terus ada exception, FGG16, FGG19 itu model klasik yang performanya masih solid. Nah, untuk importing the libraries yang bagian awal ini, jadi semua pustaka ini akan mendukung pengolahan data, pembuatan model deep learning, training, dan evaluasi model untuk mendeteksi penyakit pada daun tomat. Nah, dengan adanya pustaka yang di importing the libraries ini, pustaka-pustakanya kita bisa memanfaatkan teknologi yang mutakhir lah ya untuk membangun solusi yang efisien dan akurat. Kemudian yang kedua ini ada loading the dataset, atau juga untuk memuat dataset untuk model deep learning ya, loading the dataset itu. Nah, pada bagian ini dataset untuk pelatihan dan validasi akan dimuat menggunakan fungsi image underscore dataset underscore from underscore directory ini dari TensorFlow. Jadi fungsi ini akan mempermudah pembacaan data gambar dari direktori tertentu. Nah, ini ya ada code-nya, yaitu train underscore data sama dengan tf.cross.utils gitu sampai yang akhir. Nah, kenapa sih ini kodenya, maksudnya apa? Yang pertama, pet dataset yang slash kaggle slash input slash tomato leaf slash tomato slash train ini, datasetnya ngebuka dataset dari directory ini gitu. Jadi yang pertama datasetnya dibuka dari directory ini, kemudian parameternya apa? Parameternya ini labels sama dengan invert. Jadi label gambar itu diambil secara otomatis dari struktur directory. Nama folder itu akan dianggap sebagai label untuk gambar. Kemudian parameter lagi adalah label mode underscore mode sama dengan categorical. Jadi label itu dikonversi ke format categorical atau one hot encoding karena klasifikasi memiliki beberapa class. Aduh keluar. Nah, kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya adalah image underscore size sama dengan 256,256. Jadi gambarnya akan diubah ukurannya menjadi 256 kali 256 pixel untuk memudahkan pemrosesan oleh model. Kemudian ada batch size sama dengan 32. Jadi dataset ini dipecah menjadi batch yang berisi 32 gambar per batch untuk efisiensi pemrosesan ini sendiri. Kemudian ada ini ya, ada yang dot map lambda x, y, terus x per 255,0, y. Nah, ini digunakan untuk membagi nilai pixel gambar dengan 255.0 sehingga semua pixel memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Ini penting untuk mempercepat dan menstabilkan proses training model. Dan ini adalah resultnya. Jadi dataset pelatihan dataset training terdiri dari 10.000 gambar yang terbagi ke dalam 10 kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah proses memuat dataset validasi atau validation process. Nah, kode ini digunakan untuk memuat dataset validasi. Yang pertama, pet datasetnya dipanggil lagi, dataset validasinya dipanggil dari directory ini. Kemudian proses untuk dataset validasi sama kayak di dataset yang atas, yang training, dengan parameternya identik ya, ini sama kayak yang di atas parameternya. Kemudian hasilnya ternyata dataset validasi terdiri dari 10.000 gambar yang terbagi ke dalam 10 kelas. Kemudian yang ketiga adalah visualizing the data atau visualisasi data gambar. Nah, tujuan dari langkah yang ketiga ini adalah untuk memvisualisasikan data gambar dari dataset yang telah dimuat sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena untuk memahami karakteristik data secara visual sebelum memulai training model. Nah, yang pertama ini ada code-nya. Jadi ini adalah untuk visualisasi dataset tomato yellow leaf curl virus. Kode ini digunakan untuk menampilkan gambar daun tomat yang terkena penyakit tomato yellow leaf curl virus.
Oke, jadi penjelasan yang pertama, seperti biasa, yang pertama memanggil dulu path-nya ya, memanggil dulu dari directory mana datasetnya diambil, kemudian mengambil file gambar menggunakan os.lasdir yang ini. Jadi semua nama file gambar dari directory diambil menggunakan fungsi ini, dan cuman file yang valid sebagai gambar yang akan disertakan. Kemudian ada fungsi plt.subplots digunakan untuk membuat grid 2 baris kali 3 kolom. Nah ini 2 baris kali 3 kolom nih 2,3 untuk menampilkan 6 gambar pertama, dan setiap gambar itu akan di load menggunakan menggunakan mpeg.mread. Nah, menggunakan ini ya. Dan ditampilkan menggunakan imshow. Jadi label gambar diambil dari nama file dan ditampilkan sebagai judul dari tiap subplot. Nah, hasilnya atau resultnya adalah ini, menampilkan 6 gambar daun tomat yang terkena penyakit tomato yellow leaf curl beserta labelnya nih ya, beserta label-labelnya. Kemudian kode yang selanjutnya ini visualisasi dataset bacterial spot, atau kode yang digunakan untuk menampilkan gambar daun tomat yang terkena bacterial spot ya. Bacterial spot ini juga sama outputnya kayak yang atas, dan kita penjelasan kodenya kurang lebih sama ya. Pertama petnya dipanggil, kemudian hasilnya adalah, karena ini sama ya, kurang lebih sama yang di atas, sama yang terkena virus yellow leaf curl virus. Jadi hasilnya juga outputnya sama 6, yaitu menampilkan 6 gambar daun tomat yang terkena bacterial spot beserta label-labelnya juga. Nah, jadi kesimpulan pada tahap 3 ini, visualisasi ini membantu untuk memahami dataset gambar daun tomat dengan berbagai jenis penyakit. Jadi setiap gambar itu akan diperiksa secara visual untuk memastikan format, label, dan kualitas data sebelum diterapkan ke model machine learning. Kemudian tahap yang terakhir ada yang keempat, yaitu ada training the model atau melatih model. Nah, untuk training the model ini, yang pertama dari kode ini ada proses pelatihan model. Nah, yang pertama ada DenseNet 1-to-1 ini, itu sebuah model yang diinisialisasi dengan weight yang telah di-train sebelumnya atau yang telah di pre-train weights menggunakan dataset ImageNet yang ini ya. Kemudian ada include underscore top sama dengan false ini, argumen ini untuk menghapus lapisan penuh atau fully connected layers di bagian atas jaringan yang biasanya digunakan untuk klasifikasi pada dataset ImageNet. Kemudian ukuran input yang diterima model adalah 256,256,3 pixel. Jadi gambaran yang kayak tadi udah disebutin sebelumnya, si gambarnya itu kan udah disetting ukurannya supaya 256 kali 256 pixel dengan 3 saluran warna yang RGB, yang red, green, blue, itu. Kemudian model-model ini disimpan dalam variabel conv_base nih. Jadi model-model ini disimpan di conv_base .trainable sama dengan false. Disimpan dalam variabel conv_base yang dapat digunakan sebagai feature extractor untuk menghasilkan fitur dari gambar. Kemudian tahap yang kedua ini ada kodenya conv_base.trainable sama dengan false. Itu apa maksudnya? Jadi ini adalah freezing pre-trained weights. Jadi code ini membuat bobot DenseNet 1-to-1 menjadi tidak dapat diperbarui selama training. Kenapa? Supaya membantu agar fitur yang udah di-train tetap utuh. Jadi cuma lapisan klasifikasi customnya aja yang akan di-train. Kemudian ini mana ya? Nah ini adalah model arsitektur. Jadi arsitektur model menggunakan kerangka sekuensial dan menambahkan lapisan-lapisan berikut. Ada lapisan yang pertama, yaitu ada batch normalization. Nah ini ada batch normalization. Kemudian ada 2 lapisan dense masing-masing dengan aktivasi ReLU dan dropout untuk mencegah overfitting. Nih, terus kemudian nih ReLU. Kemudian lapisan dense terakhir untuk klasifikasi menggunakan fungsi softmax ini.
Dan ada juga model compilation yang ini. Jadi model itu akan dikompilasi dengan parameter. Yang pertama ada optimizer sama dengan Adam dengan learning rate 0,0001 ya. Kemudian loss function itu kategori cross entropy nih ya, cross entropy untuk klasifikasi multi-kelas. Kemudian ada matrix accuracy ini untuk akurasi. Kemudian ada juga model training, yaitu model pelatihan. Jadi model di train menggunakan feed pada data pelatihan train underscore data. Kemudian selama 100 epoch. Nah, parameter validation underscore data ini digunakan untuk mengevaluasi performa model pada validasi setiap epoch. Nah, kemudian callbacks berupa early stopping nih diterapkan dengan parameter patient sama dengan 8. Patient sama dengan 0 maksudnya. Untuk menghentikan pelatihan lebih awal jika tidak ada peningkatan performa pada data validasi. Nah, resultnya atau hasil dari training ini adalah model ini mencapai file accuracy sampai 94% yang menunjukkan bahwa model mampu memprediksi data baru dengan benar pada 94% kasus. Ini memang merupakan hasil yang baik dan mengindikasi bahwa model dapat di-generalize dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan yang terakhir ada evaluasi model, yaitu model akan dievaluasi menggunakan metode evaluate pada validasi yang file underscore data ini. Kemudian hasil evaluasi menunjukkan yang pertama, validation loss-nya ini ada jika dibulatkan sekitar 0,1775 dan juga validation accuracy ini 0,9408 atau yang tadi 94%. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.